Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supraptini dari Pendidikan IPS Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menggantikan Ibu Siti Apsia untuk mata pelajaran IPS sampai semester akhir nanti. Kita akan mempelajari materi tentang hubungan kelangkaan dengan permintaan penawaran untuk kesejahteraan dan persatuan bangsa Indonesia. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah menjelaskan hubungan antara kelangkaan dengan permintaan penawaran untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu kelangkaan? Nah, kelangkaan itu adalah persoalan ekonomi yang paling mendasar dikarenakan keinginan manusia yang tidak terbatas dibandingkan dengan ketersediaan sumber daya yang terbatas. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kelangkaan yang terjadi. Di sini ada 4 faktor. Yang pertama adalah perbedaan letak geografis. Yang kedua yaitu pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dibandingkan dengan barang produksi. Yang ketiga yaitu keterbatasan kemampuan produksi barang, dan yang keempat yaitu perkembangan iptek yang tidak sama. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu perbedaan letak geografis. Perbedaan letak geografis ini menyebabkan kelangkaan dikarenakan sumber daya alam tidak tersebar secara merata di seluruh daerah. Contohnya saja, ada suatu daerah yang memiliki sumber daya yang melimpah. Nah, di daerah lain ada daerah yang memiliki sumber daya yang tidak melimpah. Nah, di daerah yang memiliki sumber daya melimpah ini, mereka memiliki tanah yang subur sehingga masyarakatnya dapat menanam berbagai macam tanaman untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sedangkan di daerah lain yang tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah, mereka hanya bisa menanam misalkan 1 atau 2 jenis tanaman saja. Nah, sehingga yang tidak memiliki sumber daya alam melimpah itu cenderung tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan baik seperti itu. Nah, 2 daerah ini harus bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan barang atau jasa yang mereka butuhkan seperti itu. Dan apabila 2 daerah ini tidak bekerja sama dengan baik untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dari barang atau jasa yang didapatkan itu, maka akan terjadi kelangkaan. Nah, yang kedua yaitu pertumbuhan penduduk lebih cepat. Jika jumlah penduduk tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan barang produksi, maka akan menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan dengan persediaan barang atau jasa. Di Indonesia itu sendiri khususnya, beberapa tahun ini pertumbuhan penduduknya itu cenderung meningkat lebih banyak seperti itu dibandingkan dengan produksi barang atau jasa. Misalkan saja contohnya kasus masyarakat yang rela mengantri untuk mendapatkan gas LPG. Nah, masyarakat itu, kebutuhan masyarakat akan gas LPG itu lebih tinggi dibandingkan ketersediaan gas LPG-nya dari pabriknya seperti itu, sehingga antara kebutuhan dengan antara jumlah penduduk dengan ketersediaan sumber daya itu tidak seimbang sehingga akan menimbulkan kelangkaan seperti itu. Nah, yang ketiga adalah keterbatasan kemampuan produksi barang. Keterbatasan kemampuan produksi barang terjadi karena ketidakseimbangan antara kemampuan produksi dengan kebutuhan manusia. Jika hal ini terjadi, maka akan timbul kelangkaan. Biasanya suatu pabrik itu seharinya mempunyai batas maksimal produksi. Nah, apabila suatu pabrik misalkan saja sehari menghasilkan 1000 barang yang diproduksi, tetapi permintaan di lapangan itu melebihi 1000, misalkan saja 2000 barang yang diproduksi seperti itu, kan tidak seimbang tuh antara barang yang diproduksi dengan permintaan dari konsumen di lapangan, maka akan timbul kelangkaan. Dan yang keempat yaitu perkembangan iptek yang tidak sama. Perkembangan teknologi yang tidak sama di beberapa negara maju, biasanya itu perkembangan ipteknya cenderung akan lebih maju dibandingkan dengan
di negara yang berkembang. Nah, di sini ada contohnya, itu kan ada yang masih menggunakan tenaga manusia dan ada yang menggunakan sudah menggunakan tenaga mesin yang modern seperti itu. Nah, jadi kan produksi barang yang menggunakan tenaga mesin itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang menggunakan tenaga manusia seperti itu, sehingga suatu daerah yang mempunyai pabrik yang menggunakan tenaga mesin itu akan jauh lebih banyak menciptakan satu barang yang dibutuhkan oleh konsumen seperti itu. Maka kebutuhan yang diperlukan oleh konsumen juga akan terpenuhi seperti itu. Karena tenaga manusia itu kan biasanya terbatas, jadi produksinya lebih sedikit. Nah, jika suatu daerah kelebihan penawaran, begitu juga sebaliknya membutuhkan permintaan, maka untuk mengatasinya perlu adanya distribusi barang dan jasa. Nah, di sini distribusi barang dan jasa itu dapat dilakukan melalui pasar. Nah, ada kaitan antara pasar dengan distribusi, yaitu yang pertama adalah mempermudah konsumen dalam memperoleh barang konsumsi. Di pasar itu konsumen bisa lebih lebih mudah mendapatkan barang yang mereka butuhkan seperti itu. Bisa mencari-cari barang yang dibutuhkan untuk konsumen. Nah, yang kedua yaitu terciptanya harga barang yang stabil. Biasanya harga barang tidak stabil itu kalau misalkan distribusi barangnya itu memiliki hambatan. Contohnya saja kalau misalkan sedang bulan Ramadan itu kan harga barang cenderung lebih naik kan, karena permintaan dari konsumen juga jauh lebih banyak dan juga pengiriman barangnya itu mungkin tidak stabil karena mengalami kelangkaan karena konsumennya itu meminta barangnya lebih banyak. Dan yang ketiga, produsen akan mempertahankan keuntungan dari penjualan produknya. Di pasar itu, produsen dapat memasarkan barang-barang yang mereka produksi seperti itu dan mendapatkan keuntungan dari penjualan produk yang dipasarkan di pasar. Dan yang keempat yaitu kebutuhan masyarakat dapat tetap terpenuhi sehingga kesejahteraan pun meningkat. Nah, melalui distribusi di pasar ini, kebutuhan masyarakat, intinya semua yang masyarakat butuhkan dapat terpenuhi sehingga kesejahteraan masyarakat juga dapat meningkat, seperti itu. Ini ada peran pasar bagi perekonomian nasional. Peranan yang pertama yaitu peranan bagi produsen. Nah, di sini produsen itu dapat menawarkan dari hasil produksinya di pasar. Jadi melalui pasar itu apa yang diproduksi oleh produsen dapat ditawarkan seperti itu untuk konsumennya. Nah, yang kedua yaitu peranan bagi konsumen. Peranan bagi konsumen di sini yaitu dapat memenuhi semua kebutuhannya, karena seperti yang tadi dibahas, di pasar itu sendiri konsumen dapat mendapatkan barang atau jasa yang mereka butuhkan seperti itu. Dan yang ketiga yaitu peranan bagi pembangunan. Karena pasar menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat dalam pembangunan. Jadi melalui pasar itu kan misalkan di pasar itu ada produsen menjual produknya. Nah, satu barang yang dijual itu memiliki pajak seperti itu. Misalkan pajaknya itu misalkan ada yang jual baju. Nah, satu baju itu pajaknya itu misalkan 1.000. Nah, dari pajak-pajak itu nanti akan masuk ke pendapatan daerah. Nah, oleh pemerintah daerah tersebut bisa untuk membangun misalkan jembatan, lalu gedung-gedung yang digunakan untuk kepentingan umum seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu peranan pasar bagi sumber daya manusia, yaitu dapat menyerap tenaga kerja. Melalui pasar itu sendiri, maka akan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Jadi dengan adanya pasar, maka tingkat pengangguran juga dapat dikurangi seperti itu. Materi dari saya semoga dapat mudah dengan
dapat mudah dipahami oleh adik-adik di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.